Namaku Edo. Aku sudah menikah, meskipun usiaku masih 26 tahun sebenarnya. Aku menikah bukan atas keinginanku sendiri, melainkan karena aku dijodohkan oleh orang tuaku. Aku dijodohkan dengan seorang gadis yang bernama Aida, seorang gadis cantik yang merupakan seorang muslim yang taat. Aida memang lulusan sebuah pesantren. Usianya masih 20 tahun sebenarnya. Namun Aida juga dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya denganku. Intinya, pernikahan kami adalah keinginan kedua orang tua kami, bukan keinginan kami berdua. Kami ternyata telah dijodohkan sejak kecil. Papaku dan ayah Aida sudah bersahabat sejak lama, sejak mereka masih muda. Persahabatan mereka cukup erat, sehingga mereka punya kesepakatan untuk menikahkan anak-anak mereka. Aida memang masih sedang kuliah, sedangkan aku baru lulus sekitar 2 tahun yang lalu. Aku sudah bekerja di perusahaan papaku. Sebagai anak tunggal, aku memang dipersiapkan untuk mewarisi perusahaan papaku. Aida merupakan anak pertama. Dia masih mempunyai 2 orang adik yang masih kecil-kecil. Keluarga Aida memang termasuk keluarga yang taat beragama, bertolak belakang dengan keluargaku yang boleh dibilang cukup modern. Sejak menikah, aku dan Aida memang tinggal di rumah sendiri. Rumah yang sebenarnya memang sudah dipersiapkan untuk kami sebagai hadiah pernikahan kami. Ayah Aida adalah seorang ulama yang cukup terpandang di kota kami, sementara papaku adalah seorang pengusaha sukses. Secara fisik sebenarnya Aida cukup menarik. Selain itu, ia juga wanita yang baik, sopan, dan taat beragama. Sedangkan aku, seseorang yang cukup jauh dari agama. Salah satu tujuan papaku menjodohkan aku dengan Aida ialah agar aku bisa belajar agama dari Aida. Namun, aku tidak bisa menerima pernikahan itu begitu saja. Meskipun aku tetap menikahi Aida karena desakan dari papaku. Namun, aku tidak benar-benar bahagia dengan semua itu. Aku merasa telah kehilangan masa depanku. Menikah muda bukanlah impianku, apalagi aku harus menikah dengan gadis yang tidak aku cintai. Karena itu, aku tidak benar-benar menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami. Aku lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Aku masih terus menjalani kehidupanku sebagaimana saat aku belum menikah dulu, berhura-hura, berpesta, dan kadang mabuk-mabukan. Pulang selalu tengah malam, dan bahkan aku juga sering tidak pulang ke rumah. Aida juga tidak pernah menghiraukan hal tersebut, namun ia tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, memasak makanan untukku, meskipun hampir tak pernah aku makan, mengurusi rumah dengan baik, juga mempersiapkan segala keperluanku setiap hari. Selama menikah, kami hampir tidak berbicara sama sekali. Aida hanya diam dan tak pernah menegurku saat aku pulang dalam keadaan mabuk, atau saat aku tidak pulang sama sekali. Saat berkunjung ke rumah orang tuaku ataupun ke rumah orang tua Aida, kami selalu berusaha untuk bersikap kalau semuanya baik-baik saja. Kami bersikap kalau rumah tangga kami berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh orang tua kami. Berbulan-bulan, bahkan hingga hampir setahun pernikahanku dengan Aida berjalan, aku bahkan belum pernah menyentuhnya. Namun orang tuaku, terutama mama, sudah mulai mempertanyakan tentang kehamilan Aida. Sudah setahun kalian menikah, tapi Aida belum juga hamil, ucap mama suatu saat.
aku berkunjung sendirian ke rumahnya. Mungkin belum saatnya, mah. Aida juga masih cukup muda, balasku beralasan. Tapi mama sudah pengen gendong cucu loh, Do. Ucap mama lagi. Edo juga pengen punya keturunan, mah. Tapi kalau sampai saat ini Aida belum hamil, kita bisa apa? Balasku, berusaha membuat mama percaya dengan ucapanku tersebut. Kamu yakin sudah memenuhi kewajiban kamu sebagai seorang suami dengan baik? Ucap mama lagi. Kali ini aku tidak menjawab. Aku merasa tidak harus menjawabnya. Meskipun aku tahu maksud dari pertanyaan mama barusan. Biar bagaimanapun, mama cukup tahu kalau aku tidak mencintai Aida. Jadi wajar kalau mama mencurigaiku. Pernikahan itu sesuatu yang sakral loh, Do. Kamu jangan berniat untuk mempermainkannya. Ucap mama kemudian melihat keterdiamanku. Iya, Ma, Edo ngerti. Tapi mama jangan menuntut Edo terus dong. Mama harusnya lebih sabar. Balasku akhirnya. Untuk selanjutnya mama tidak berucap apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian aku pun pamit untuk pulang. Aku juga tak berniat untuk melanjutkan pembicaraan tersebut. Namun jujur saja, permintaan mama tersebut cukup mengganggu pikiranku. Aku juga ingin melihat mama bahagia, tapi rasanya saat ini aku belum bisa memenuhi hal tersebut. Aku belum bisa melakukan kewajibanku sebagai suami terhadap Aida. Apalagi sepertinya Aida juga tidak menginginkan hal tersebut. Kehidupanku di luar rumah memang cukup bebas. Apalagi pergaulanku yang tidak terbatas. Aku punya banyak teman, terutama teman cewek, yang sering aku ajak berhura-hura dan berpesta bersama. Pernah pada suatu malam, seorang temanku memperkenalkan aku dengan seorang gadis. Namanya Nadia. Dia gadis yang cantik dan juga sangat seksi. Apalagi Nadia sangat suka berpakaian minim dan cukup ketat. Saat berkenalan dengan Nadia, aku tidak mengaku kalau aku sudah menikah. Semua teman-temanku pun mengetahui hal itu. Tapi mereka memang tidak peduli, karena mereka juga tahu kalau aku menikah bukan karena cinta. Nadia pun percaya kalau aku belum menikah. Kami pun kemudian menjadi dekat. Kami saling bertukar nomor handphone, dan hal itu cukup membuat kami jadi sering berkomunikasi. Aku pun mulai merasakan benih-benih cinta tumbuh di hatiku untuk Nadia. Karena itu, aku pun nekat mengajak Nadia berkencan dan mengungkapkan perasaanku padanya. Gayung pun bersambut. Nadia dengan sangat terbuka pun menerima cintaku. Dan sejak malam itu, kami pun resmi berpacaran. Nadia cukup agresif orangnya. Dia sangat terbuka dengan perasaannya padaku. Hubungan kami bahkan sudah melampaui batas. Aku sudah melakukan hal yang seharusnya aku lakukan dengan istriku. Tapi aku justru memilih untuk melakukannya dengan Nadia, pacarku. Hal itu terus terjadi, berkali-kali, bahkan sudah teramat sering. Sementara hubunganku dengan Aida, istriku, justru semakin renggang dan kian berjarak. Sampai akhirnya, Nadia mengabarkan padaku kalau ia hamil. Kenapa bisa sih, Nat? Tanyaku setengah tak percaya. Ya bisalah, Do, kenapa enggak? Kan kita sudah terlalu sering melakukan hal tersebut. Balas Nadia setengah marah. Iya, maksudku, kenapa kamu enggak hati-hati sih? Ucapku lagi. Ya mau gimana lagi, Do? Kita kan pernah melakukannya tanpa pengaman. Balas Nadia. Lalu sekarang gimana? Tanyaku tiba-tiba merasa linglung. Ya, kamu nikahi akulah.
balas Nadia lugas. Aku nggak mungkin bisa menikahi kamu, Nat, ucapku tegas. Kenapa? Suara Nadia berat, keningnya berkerut. Bukankah selama ini kita memang saling cinta? Dan ini adalah buah dari cinta kita, Do. Lanjut Nadia sambil sedikit menunjuk ke arah perutnya. Kamu jangan lari dari tanggung jawab gitu dong. Nadia berucap lagi. Aku bukannya mau lari dari tanggung jawab, Nat. Tapi untuk saat ini aku benar-benar tidak bisa. Suaraku mulai serak. Kenapa? Tanya Nadia lagi, matanya melotot menatapku. Aku sebenarnya, aku sudah punya istri, Nat. Ucapku terbata. Maksud kamu? Tanya Nadia dengan nada tak percaya. Sebelum kita kenal, sebenarnya aku sudah menikah. Namun aku menikah bukan karena cinta, tapi karena dijodohkan. Karena itu, aku tak pernah mau mengakui pernikahan tersebut. Ucapku menjelaskan. Ya udah, kamu ceraikan saja istrimu itu. Balas Nadia terdengar santai. Enggak semudah itulah, Nat. Ucapku pelan. Kenapa enggak? Katamu, kamu tidak mencintainya. Balas Nadia tajam. Aku memang tidak mencintai istriku, tapi seperti yang aku katakan, kami dijodohkan oleh orang tua kami. Jika aku menceraikan istriku sekarang, orang tuaku pasti akan marah besar padaku. Jelasku parau. Lalu sekarang gimana? Kali ini Nadia yang bertanya. Bagaimana kalau kita gugurkan saja? Tawarku yakin. Kamu jangan gila dong. Kamu pikir hal itu gampang? Resikonya terlalu besar. Aku takut. Balas Nadia. Lalu kamu maunya gimana? Tanyaku. Aku maunya kita menikah. Nggak apa-apa, aku jadi istri kedua. Yang penting anak ini lahir ada ayahnya. Ucap Nadia serak. Kamu mau menikah diam-diam, menikah bawah tangan, tanpa diketahui keluarga kita? Tanyaku bertubi-tubi. Apapun caranya doh, yang penting kamu harus bertanggung jawab. Tegas suara Nadia membalas. Dan aku pun menikah dengan Nadia secara diam-diam. Nikah bawah tangan. Hanya dihadiri 2 orang saksi dan seorang wali. Karena Nadia memang seorang yatim piatu, dia tinggal sendirian di kota ini. Semua keluarganya ada di kampung. Sementara kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Nadia sebenarnya bekerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan biasa, dan dia tinggal sendirian di sebuah kamar kos. Setelah menikah, aku pun mencari rumah kontrakan untuk tempat kami tinggal. Dan aku juga meminta Nadia untuk berhenti kerja. Aku tidak mau kalau teman-teman kerjanya tahu kalau Nadia sudah menikah dan sedang hamil. Sejak saat itu, aku pun mulai menjalani kehidupan yang tidak wajar. Aku sudah mempunyai 2 orang istri sekarang, dan aku harus bisa membagi waktu dengan baik. Apalagi sekarang hubunganku dengan Aida justru kian membaik. Bukan karena aku mulai jatuh cinta padanya, tapi karena tuntutan dari kedua keluarga kami agar kami segera punya keturunan. Dan karena sebenarnya aku merasa bersalah terhadap Aida. Aku merasa telah mengkhianatinya. Sebagai penebus rasa bersalahku, aku pun mulai menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami terhadap Aida. Aku pun memberikan kesempatan untuk Aida untuk bisa menjadi seorang istri yang sesungguhnya, yang membuat Aida akhirnya pun hamil. Kehamilan Aida membuat bahagia kedua keluarga kami, namun tidak denganku. Kehamilan Aida justru membuat aku semakin sulit untuk membagi waktuku. Karena sama-sama hamil, kedua istriku pun sangat membutuhkan kehadiranku. Namun,
Biar bagaimanapun, aku harus tetap menjalani kehidupanku seperti saat sekarang ini. Meskipun sebenarnya aku merasa terjebak. Aku terjebak oleh perbuatanku sendiri. Di satu sisi, Aida adalah istriku yang sah, yang direstui oleh keluargaku. Namun di sisi lain, Nadia adalah gadis yang aku cintai. Meski pernikahan kami hanyalah sebuah rahasia, dan Nadia bisa menerima semua itu dengan lapang dada. Entah sampai kapan semua ini akan terus berlanjut. Entah semua ini akan bertahan selamanya, atau justru semua akan berakhir dan aku harus kehilangan kedua istriku. Aku tidak tahu, dan aku enggan untuk memikirkannya. Yang pasti saat ini, aku berusaha untuk menjalankannya. Mempunyai dua istri bukanlah impianku, namun keadaanlah yang memaksa aku untuk melakukannya. Meskipun aku tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, tidak juga takdir. Tapi begitulah kehidupan yang aku jalani hingga saat ini. Aku hanya berharap semoga semuanya berjalan dengan baik-baik saja dan seperti yang aku inginkan. Ya, semoga saja.